Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Raisul Burhani dalam pelajaran prakarya. Prakarya kali ini kita membahas tentang kerajinan bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak itu pada dasarnya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat terikat dengan benda-benda seperti piring, keramik, dompet, hingga wayang yang sangat melekat pada tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Tahukah kalian jika barang-barang tersebut berasal dari kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak merupakan suatu karya yang menggunakan bahan lunak sebagai bahan dasarnya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang kerajinan dari bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kerajinan bahan lunak itu sudah ada di sekeliling kita sehari-hari, dan juga sering kita gunakan. Pada dasarnya hasil kerajinan yang telah beredar di sekeliling kita itu sangatlah banyak dan beragam, lebih-lebih yang berbahan dasar bahan lunak. Prinsip kerajinan berbahan lunak. Apa saja prinsip-prinsip kerajinan berbahan lunak? Yang pertama, prinsip keterampilan tangan. Prinsip keterampilan tangan itu merupakan sebuah kerajinan yang menggunakan tangan sebagai alat utama untuk menciptakan sebuah kerajinan yang bernilai seni tinggi. Kemudian prinsip keterampilan teknik. Teknik ini menekankan pada keahlian atau kelebihan seseorang dalam menciptakan sebuah kerajinan yang bernilai tinggi. Jadi teknik ini sangat diperlukan sekali ketika kita ingin membuat sebuah karya seni atau sebuah kerajinan yang berbahan lunak. Jadi anak-anak sekalian, teknik bisa dipelajari, teknik bisa kita cari dari mana asal kita bisa mengetahui teknik-teknik terkait kerajinan berbahan lunak, yaitu melalui tutorial-tutorial di media sosial, di YouTube atau lain sebagainya. Kemudian prinsip tradisional yang ketiga adalah yaitu sebuah prinsip yang berasal dari warisan nenek moyang kita. Jadi biasanya ada sebuah home industry terkait kerajinan yang berbahan lunak, itu biasanya ilmu yang mereka peroleh tersebut dari turun-temurun, atau artinya dari warisan orang tua, kakek nenek dan lain sebagainya. Berikutnya manfaat kerajinan dari bahan lunak. Apa saja manfaat kerajinan yang berasal dari bahan lunak? Jika kita melihat dari manfaatnya, kerajinan dari bahan lunak dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti kelengkapan busana. Kelengkapan busana itu artinya busana-busana yang kita pakai itu ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan hasil dari sebuah kerajinan yang berbahan lunak. Kemudian yang berikutnya, kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda itu artinya jika kita memiliki benda yang menjadi pelengkap dari benda yang kita miliki, itu adalah salah satu dari hasil kerajinan berbahan lunak yang telah diproduksi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, kelengkapan bangunan atau rumah. Jadi tanpa kita sadari, rumah-rumah yang kita tempati sekarang itu ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan adalah hasil dari sebuah kerajinan berbahan lunak. Maka ketika kalian nantinya ingin mempraktekkan sebuah kerajinan atau mempraktekkan sebuah proyek dari bahan lunak, kalian bisa melihat dari sekeliling bangunan atau rumah yang kita tempati. Nah, itu mungkin bisa dijadikan
landasan berpikir atau untuk menciptakan sebuah ide dengan cara melihat hasil dari apa yang sudah ada di rumah kalian. Berikutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, coba kita amati sekarang, apa sih biasanya yang kita peroleh atau kita temui terkait keperluan ritual atau upacara adat yang berbahan lunak. Misalnya biasanya ada seperti tempat sesaji atau tempat untuk menyan dan lain sebagainya. Itu merupakan alat-alat yang dihasilkan dari kerajinan berbahan dasar lunak. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama ada bahan lunak alami. Bahan lunak alami itu artinya bahan lunak yang bahan dasarnya didapat secara alami, seperti tanah liat atau bahasa kita sehari-hari lempung. Kemudian ada kulit kambing, kulit sapi, kulit ular, kulit buaya dan lain sebagainya. Getah nyatu itu seperti getah karet. Biasanya getah nyatu ini digunakan untuk permainan tradisional yang mana itu sifatnya elastis dan mudah untuk dibentuk dengan berbagai macam pola. Yang keempat adalah floor clay. Apa sih floor clay itu? Floor clay itu berasal dari adonan tepung yang diaduk hingga kalis dan mudah dibentuk. Kerajinan floor clay tidak tahan dengan air karena apabila terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat digunakan dengan menggunakan pewarna sintetis dengan tujuan agar muncul warna yang cemerlang. Berikutnya adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu berarti bahan lunak, bahan dasar yang ada itu diciptakan, bukan alami dari alam, tetapi diciptakan oleh manusia itu sendiri. Seperti apa? Seperti polimer clay dan plastisin. Ciri-ciri dari polimer clay dan plastisin itu serupa, mempunyai berbagai aneka warna, baik yang cerah atau memiliki struktur padat dan lunak. Berikutnya adalah fiberglass. Fiberglass itu bahan lunak buatan yang mempunyai struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass biasanya dapat dibentuk dalam keadaan setengah mengeras. Adapun kerajinan dari bahan fiberglass dapat dibuat dengan teknik cetak atau cor. Campuran fiberglass disebut dengan katalis. Yang ketiga lilin. Lilin ini sering kita jumpai di sekitar kita dan sangat kita butuhkan ketika listrik dalam keadaan mati lampu. Maka situ lilin sangat dibutuhkan oleh manusia. Berikutnya adalah parafin. Parafin itu merupakan salah satu bentuk hasil olahan minyak bumi. Dan parafin juga menjadi bahan dasar dalam pembuatan produk kerajinan lilin hias. Parafin memiliki sifat dan karakteristik seperti misalkan berbentuk lempengan, namun ada yang serupa pelet atau butiran. Kemudian karakteristiknya yang lain adalah tidak berwarna, beracun, kemudian dalam keadaan cair menyerupai atau seperti air. Kemudian yang kelima adalah gips. Gips itu merupakan bahan mineral yang lama larut dengan air bila sudah menjadi padat. Kemudian di dalam gips sendiri mengandung zat seperti hidrat kalsium sulfat. Yang keenam sabun. Nah, sabun ini salah satu bahan baku yang sangat mudah kita dapati. Sabun biasanya kita gunakan sehari-hari untuk mandi. Ternyata sabun juga bisa dibuat menjadi sebuah karya seni yang bernilai tinggi, tergantung pada kita sendiri atau tergantung pada kreativitas masing-masing. Pertanyaannya sekarang adalah,
Sudah memiliki gambarankah kalian tentang kerajinan bahan lunak apa yang akan kalian buat? Kemudian yang kedua, produk kerajinan apa yang akan kalian buat? Nah, pada minggu kemarin kalian sudah kasih gambaran atau semacam penugasan. Buatlah pola atau rancangan terkait kerajinan apa yang kalian akan buat. Maka diperlukan rancangan ketika kita ingin berhasil atau ketika ingin mendapatkan atau menghasilkan sebuah karya yang bernilai seni tinggi. Seperti arsitektur itu sangat detail ketika mengerjakan sebuah proyek bangunan rumah. Mereka membuat pola, mereka membuat rancangan mulai fondasi, mulai tiang, kemudian lantai, atap, dan lain sebagainya. Karena ketelitian setiap detail rancangan itu akan mempengaruhi sebuah produk yang akan dihasilkan. Kemudian sekarang praktekkan apa yang sudah kalian rancang Jumat yang lalu. Cari bahan yang mudah kita temui di sekeliling rumah kita atau kita temui sehari-hari, misalkan seperti sabun, kemudian seperti malam, mainan yang kita temui ketika sekolah masih aktif, biasanya ada di pedagang kaki 5 jual malam, itu bisa digunakan di sebuah karya seni. Dan selamat berkarya untuk anak-anakku semuanya. Salam edukasi, selamat berkreasi, Roisul Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.